Ya karena menjadi pertanyaan banyak orang juga begitu ya kan, vaksinasi kan digadang-gadang untuk mengurangi fatalitas begitu kan. Tapi kenapa kemudian mengagetkan juga kemarin ada salah satu pasien COVID-19 varian Omicron juga yang ternyata meninggal dunia meskipun memang ada komorbid dan informasinya sudah divaksin 2 kali. Nah, kita akan coba bahas hal ini ya. Ya, termasuk juga soal kebijakan pengetatan ya. Apakah pemerintah juga sudah memiliki skenario untuk membatasi mobilitas yang lebih ketat lagi di tengah kenaikan angka positif COVID-19. Kita akan bahas dengan 3 orang narasumber. Iya, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian juga ada Dr. Dirga Saktirambe, vaksinolog dan spesialis penyakit dalam. Serta ada juga di Dr. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat. Iya, saya mau ke Mas Heri terlebih dahulu menjawab pertanyaan terakhir tadi dari Bayu Andrianto ya. Ini sebenarnya pemerintah ini sudah punya skenario baru tidak untuk memperketat mobilitas warga yang saat ini sudah kembali normal meskipun angkanya sudah semakin naik, Mas. Hampir 3.000 hari kemarin. Iya, jadi skenario pembatasan kegiatan masyarakat mengikuti level ya, itu sudah diberlakukan sebenarnya dan reviewnya dilakukan setiap pekan sekali untuk di Jawa Bali. Kenapa kemudian review dilakukan seminggu sekali untuk di Jawa Bali dan hari ini akan keluar hasilnya untuk menentukan level-levelnya karena memang epicenter dari kenaikan penularan ini terjadi di Jawa Bali, terutama di Jabodetabek, yakni 3 provinsi. Untuk kasus kemarin misalnya ada 60% kasus itu berasal dari DKI Jakarta. Jika ditambah dengan Banten dan Jawa Barat, 91% kasus yang ditemukan kemarin itu berasal dari 3 provinsi ini. Jadi ini memang benar-benar yang menjadi perhatian utama. Pemprov DKI juga sudah memberikan sejumlah instruksi ya yang cukup ketat menyangkut pengaturan mobilitas, kemudian pembelajaran tatap muka, dan juga kemudian meminta para pelaku usaha untuk memberlakukan work from home kembali. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dan tentu saja asesmen ini bergantung pada analisa situasi terkini. Di antaranya memang penularan, laju penularan, kemudian tingkat kematian, keterisian rumah sakit, dan tingkat vaksinasi di masing-masing daerah. Tentu saja ini memang situasi yang tidak mudah dan diperkirakan oleh pemerintah akan mencapai puncaknya pada awal Februari 2022. Jadi kita memang berkejaran dengan waktu untuk menahan laju penularan agar sampai puncak penularan itu tidak terjadi karena memang masyarakat secara bersama-sama bisa menghindari penularan virus ini. Oke, nah Mas Heri tadi udah ada beberapa skenario ya, termasuk soal leveling wilayah misalnya gitu. Tapi leveling wilayah dengan beda provinsi juga kan akan memiliki indikator, berangkat dari indikator-indikator yang berbeda. Katakanlah misalnya Jabodetabek, Jakarta dengan Tangerang atau Jakarta, Tangerang Selatan itu kan 2 provinsi yang berbeda. Nah, membatasi mobilitas nih antar wilayah gitu. Kalaupun misalnya memang diperlukan, haruskah ada aturan yang jauh lebih ketat lagi selain tadi WFO dan beberapa hal yang tadi Mas Heri sebutkan? Iya, ketika kita menghadapi varian Delta, sebenarnya regulasi yang berlaku adalah wilayah aglomerasi. Jadi bukan provinsinya, kendati provinsinya juga melakukan asesmen. Jadi apa yang terjadi di DKI Jakarta tentu akan memiliki imbas langsung dengan yang terjadi di Jabodetabek secara umum ya, di Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Ini yang harus benar-benar kita lihat, karena tadi kita lihat ya 90% kasus baru itu berasal dari wilayah ini. Jadi memang yang harus benar-benar diperhatikan adalah wilayah ini. Minggu lalu Kementerian Kesehatan juga sudah meminta untuk pembatasan mobilitas dari Jawa keluar Jawa. Ini adalah bentuk antisipasi adalah transmisi itu tidak meluas ke luar Jawa yang sekarang memang situasinya masih cukup baik ya. Tetapi tentu saja tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa transmisi ini akan terjadi selama memang mobilitas masyarakat itu masih terjadi di dalam negeri. Oke. Iya, tadi
beberapa strategi sudah, tapi paling tidak selama ini ya pasti akan berjalan dengan kondisi yang sama seperti ini, kebijakan yang diatur, tapi masyarakatnya mungkin harus dipenuhi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat lah, masker, vaksin juga. Nah, membahas mengenai vaksin ini, Dokter Dirga, sebenarnya tingkat efektivitasnya, efikasinya bagaimana sih? Karena selama ini tuh kita sudah paling tidak ya, saya dan juga teman-teman begitu merasa sudah cukup aman dengan adanya vaksin ini. Tapi menggemparkan juga kemarin ternyata Omikron bisa menembus juga vaksin 2 kali dengan tingkat fatalitas yang tinggi. Yang pertama kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa kita tidak boleh menyepelekan Omikron. Memang Omikron bersifat lebih ringan dibandingkan dengan Delta, tapi tetap ini adalah varian COVID-19 yang pada orang-orang rentan bisa menimbulkan kematian. Itu satu. Yang kedua, vaksinasi sampai hari ini itu efektif dalam mencegah COVID yang berat ya, termasuk karena Omikron. Memang kemampuan atau efektivitas vaksin untuk mencegah orang terinfeksi itu sudah sangat minimal sekali. Artinya orang masih bisa mengalami COVID-19, masih bisa mengalami Omikron, tapi dengan vaksinasi risiko untuk mengalami COVID yang berat, termasuk kematian, itu sangat kecil. Kalau kita lihat angka-angkanya, orang yang tidak divaksinasi itu 14 kali lebih tinggi kemungkinannya untuk dirawat karena COVID dibandingkan dengan yang tidak divaksinasi. Nah, kalau kita lihat kemarin memang ada satu kasus Omikron di Indonesia yang meninggal dan sudah vaksinasi, tapi beliau punya komorbid yang tidak terkontrol ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang vaksinasi ini punya efek menurunkan risiko, tapi pada orang-orang tertentu juga efektivitas dia sangat menurun. Nah, tapi tentu kita tidak boleh selalu menyimpulkan buru-buru dari 2 kasus ya. Kita bisa lihat dari negara lain, data negara yang lebih dulu mengalami gelombang Omikron, bahwa di tengah gelombang Omikron pun itu vaksinasi masih efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Oke. Jangan menyimpulkan terburu-buru. Nanti saya akan lebih lanjut lagi membahas ini dengan Dokter Dirga dan juga termasuk soal respon Dokter Diki ya soal kebijakan pemerintah di tengah naiknya kasus COVID-19. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.